Hingga apabila Dzulqarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya. Sampai dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, sampai Dzulqarnain itu untuk memahami bahasa orang itu memerlukan 10 penerjemah. Rupanya Dzulqarnain paham keinginan. Apa keinginannya? Dikemukakan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Ini keinginannya. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Dia hanya taunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Dzulqarnain, minta tolong agar Dzulqarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard, dia merusak bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, bagaimana kalau kami sediakan upah untukmu wahai Dzulqarnain, ala an taj'al bainana wa bainahum saddan, agar kau jauhkan kami dengan mereka, buatkan benteng. Karena mereka datang dari sana, buatkan benteng supaya mereka tidak menyerang kami lagi. Makanya Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkani fihi rabbi khairun, tidak usah, gak perlu kalian memberikan upah. Apa yang telah Allah berikan dari kekuasaan dan kekuatan ini sudah cukup untukku. Ini kebaikan, anugerah, nikmat yang luar biasa. Tetapi Dzulqarnain hanya mengatakan, fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, tetapi tolong bantu aku, sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti aku akan jadikan antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah, supaya dia tidak menyerbu kalian lagi. Lah Dzulqarnain ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan, atuni zuburul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrid alaihi qitra. Maka Dzulqarnain berkata, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, seolah-olah main las, kayak orang las gitu kan. Besi itu dibuat, ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Dzulqarnain, tiupkanlah api. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri gak bisa jebol dinding itu. Maka Allah mengatakan, famastata'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqbah. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain berkata dalam ayat ini, famastata'u lahu an yadharuhu, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu. Tidak sanggup, karena yang menghancurkan atas izin Allah kan. Jadi tidak ada yang sanggup kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dzulqarnain mengatakan, hadza rahmatun min rabbi, ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasan Dzulqarnain, kebesaran Dzulqarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Dzulqarnain, ilmu yang dikuasai Dzulqarnain,
tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah.